Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muji Santosa, Pak Muklis, Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara ngobrol santai ya Pak Muji ya? Ya. Ngobrol santai. Dan ini saya hadir di sini atas nama pribadi ya. Atas nama kita diskusi, artinya apa yang mungkin saya ketahui di Kemdikbud, saya coba share dan ini awalan, tentunya ini awalan yang memang kita masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan tentunya. Tapi awalan ini niatannya baik. Nah, itu yang mungkin nanti saya akan share niatan baik apa yang akan kita kita tuju dari PBJ Satuan Pendidikan ini. Kalau satuan pendidikan mungkin bahasa sederhananya yang Bapak Ibu tahu adalah sekolah ya. Dan ini ada keluar Permendikbud 14 tahun 2020. Ini Permendikbud ini mengatur tentang PBJ Satuan Pendidikan yang di dalamnya sebenarnya intinya bagaimana proses pengadaan di sekolah itu diupayakan melalui siplah, kecuali ada 1-2 hal yang kendala sehingga bisa non-siplah. Baik, ini sekilas sedikit aja tentang 3 data kondisi sekolah yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Mungkin sebagian sudah tahu kalau memang bergerak di bidang pendidikan ataupun yang pemerhati pendidikan. Jadi jumlah sekolah lumayan banyak Bapak, ada 271.616 ya. Ini masih ada yang belum ditambahkan data-data yang non misalkan seperti PAUD dan lain sekitar 300, bahkan kalau ditambah data-data yang lain, ini data dari Kemdikbud. Mungkin kalau tambah yang dari Kemenak mungkin sampai 400-an ya, 400-an satuan pendidikan. Ini data diambil dari referensi sekolah dari Pusat Statistik Pendidikan Kemdikbud. Dari sekitar 300 itu 64 hampir 65%-nya, sekitar 175.000 itu sekolah dasar. Ya, sekolah dasar sederajat. Ini yang akan menjadi salah satu latar belakang PR kita lah, proses pengadaan di sekolah, karena 64,5% itu sekolah dasar. Yang SMA, SMK itu hanya sekitar nggak sampai 15% ya, yang mungkin sudah lebih siap dan lebih oke. Tapi yang paling besar itu adalah sekolah dasar plus SMP hampir 22%. Jadi kalau sekolah dasar sama SMP itu sekitar berapa tuh? 75 ya, 76% ya. Ya 76%-nya tuh level pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar ya. Itu sekolah dasar dan SMP. Lalu kalau kita lihat organisasi sekolah ya, organisasi sekolah itu ada Permendikbud 9 tahun 2019. Itu kalau Bapak Ibu baca di situ bahwa organisasi yang diberikan kepada SD dan SMP itu tidak diberikan TU. SD itu hanya kepala sekolah sama ada jabatan fungsional guru, terus jabatan pelaksana. Jabatan fungsional ada guru dan pustakawan, jabatan pelaksana kalau ada. Kenyataannya di lapangan Bapak Ibu yang di daerah lebih tahu ya. Mayoritas memang ada yang merekrut untuk TU, tapi kebanyakannya kepala sekolah itu menjalankan sendiri. Yang lainnya merekrut untuk membantu ya, untuk membantu proses di SD. SMP masih mending dikasih ada wakil kepala sekolah. Kalau SMA, SMK ada dikasih KTU ya, sebagai TU yang untuk ngurusin yang kita tahu sendiri. Kalau PBJ kan kalau secara administrasi mungkin dekatnya dengan TU lah ya. Karena kalau kami di Kemendikbud ketika ada terkait dengan pengadaan, mesti itu bagian dari tusinya TU di direktorat-direktorat itu. Lalu kita juga anggaran belanja sekolah ya, ternyata anggaran belanja di sekolah itu bukan main ya. Kalau anggaran belanja sekolah itu ada yang dibelanjakan oleh non sekolah, dalam artian ini pemerintah atau non pemerintah, misalkan dari kami dari Kemdikbud pusat, pemerintah pusat, atau dari Pemda, pemerintah daerah, belanjakan oleh Pemda, oleh pemerintah pusat, mungkin itu tidak masalah karena oleh orang-orang yang mungkin di situ juga sudah ada UKPBJ dan lain-lain. Tapi ketika dibelanjakan oleh sekolah yang notabene itu tadi kondisinya di atas ya, organisasi demikian, yang di situ ada dana yang dari pemerintah pusat dikasihkan ke sekolah seperti bantah atau banper,
ada juga dana yang dikasihkan dari pemerintah daerah, yang sekarang ada BOS yang ya sebenarnya statusnya dana DAK tapi serasa pusat ya, karena prosesnya tahun ini langsung dari pusat cair langsung ke rekening sekolah ya, tapi secara status masih DAK ya. Dan mungkin ada dana-dana masyarakat dan lain-lain yang memang ada dana-dana yang dikelola sekolah, yang ini tentu perlu kita perhatikan bagaimana mereka berbelanja. Khususnya kalau yang terkait dengan aturan, tentu yang dana yang dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Nah, kita lihat gambaran anggaran. Jadi Bapak Ibu, kalau dikatakan dana anggaran 20% pendidikan besar itu, jangan melihat hanya Kemdikbud. Sebenarnya paling besar dana anggaran pendidikan yang 20% itu, 63%-nya itu ditransfer ke daerah. Kemdikbud itu boleh kita katakan kalau sebelum gabungnya Dikti ya, sekarang gabung Dikti sekitar berapa ya? Mungkin 10 lebih ya, 10% lebih. Kemdikbud sebelum gabung Dikti hanya 7%-nya dari 20% dana anggaran pendidikan. Karena selain 63% ke daerah, juga ada dana-dana di kementerian lain di luar Kemdikbud dan lebih besar di Kemenak bahkan persentasenya, karena Kemenak statusnya kan dana sekolah itu terpusat ya, bukan dana daerah ya, sehingga agak besar. Terus Dikti besar juga dulu di Ristek Dikti, dan ada beberapa kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan lain-lain, itu juga ada alokasi dana pendidikan. Jadi tidak semua terpusat di Kemendikbud, dan yang utama paling besar adalah dana transfer. Ini yang dana transfer inilah yang cukup besar ini yang memang perlu ada penguatan tata kelola keuangannya. Seperti apa penggunaan dana transfer ini, dan kebetulan dari 63% salah satu yang terbesar adalah dana yang dikelola oleh sekolah. Ini sebagai gambaran, ini salah satu yang kami ini slide-slide-nya mohon maaf kalau mungkin agak loncat-loncat karena ambil sana ambil sini ya, tidak khusus untuk ngobrol di sini. Jadi ini juga saya ambil bahwa sektor pendidikan selain tadi anggaran yang cukup besar dan ini ke daerah, juga masih merupakan yang daerah yang rawan korupsi ya. Ini data dari KPK ya, terus yang pernah diekspos di media ya, sekitar 40 kasus korupsi terkait dengan PBJ, dan 3 besar itu salah satunya sektor pendidikan. Dari kasus korupsi itu 72% itu melibatkan dinas pendidikan dan sekolah. Dan adanya 63% dana transfer tersebut, sehingga kita perlu bagaimana ini memperkuat tata kelola dana transfer ini. Tentunya kalau yang itu masuk ke dinas, ya mungkin tidak jadi PR lah ya. Tapi karena yang 63% itu salah satu yang terbesar adalah di sekolah, ini masih PR kita bersama ternyata. Karena kita ketika duduk bareng sama Kemdagri pun, Kemdagri merefer kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya membuat aturan yang ada. Kita duduk membuat aturan ini trisula bisa dikatakan. Kami, Dikbud, Kemdagri, sama LKPP duduk bareng dari 2018 kita diskusi. Nah, sehingga kita perlu melihat bagaimana mengembangkan platform untuk bisa meningkatkan tata kelola dana transfer ya. Dan ini kita merefer kepada Perpres PBJ dan Perpres Seranas PK, terus juga ada tentang SPBE, di mana itu semua mengarah kepada berbasis elektronik. Dan kita tahu sendiri, Bapak Ibu tahu semua bahwa elektronik atau TIK ini sudah memberikan hal baru ya, manfaat yang cukup besar. Tidak hanya tool yang memberikan kita bantuan, tapi bahkan dengan adanya IT itu bisa menggantikan organisasi, bisa menggantikan bahkan ASN ya. ASN pun digantikan, orang pun digantikan, organisasi pun digantikan, pimpinan pun digantikan. Jadi bagaimana kita memang bisa mengoptimalkan TIK untuk proses-proses yang ada ke depan. Salah satunya kita coba manfaatkan dalam hal ini ya, untuk PBJ Satuan Pendidikan. Ini gambaran yang kami kok keluar ya? Halo? Sharingnya keluar ya? Tadi tidak bergerak, Pak. Tidak bergerak. Oh. Slide-nya. Di-share lagi, Pak. Sebentar. Nggak ketahuan kalau nggak bergerak. Tidak bergerak. Dari sini tetap di slide diskusi pertama. Ya? Ya, siap. Oh gitu ya? Ya. Ini ya,
Tadi kita soal data ini sudah ya, intinya bahwa menceritakan bahwa kondisi di sekolah itu paling banyak SD yang memang tidak diberikan SDM yang cukup karena memang keterbatasan ya. Sudah diberikan ada jabatan fungsional, jabatan pelaksana pun ternyata di lapangan hanya kebanyakan masih ada kepala sekolah saja. Terus anggaran belanja yang di sekolah yang memang ternyata cukup besar yang harus kita kelola. Dan ini tadi sampai di sini, ini maju ya, Mas Iya, Mulis? Pak. Ya, sudah. Mungkin Sudah, kayak Pak. gini aja ya. Ya. Baik. Nah, proses PBJ di sekolah sebenarnya sama LKPP tidak kemarin sore. Jadi kita sudah berjalan dari 2013 sebenarnya ya. 2003 ini sudah. Nah, ini barusan yang 2013. Jadi kita saat itu sama LKPP bagaimana mensupport buku karena anggaran belanja BOS saat itu paling besar 20% lebih untuk buku di 2013 ketika ada kebijakan serentak K13 dilaksanakan. Kita bagaimana mengkonsolidasikan buku saat itu. Walaupun demikian ternyata proses kita mungkin masih butuh pengalaman, butuh proses yang saat itu ternyata menyisakan PR-PR walaupun sudah dibantu para ahlinya dari LKPP, dari apa namanya timnya pun dari LKPP khusus yang sekarang jadi direktur bahkan dari 2013 itu Pak Yulianto menjadi tim konsolidasi saat itu. Tapi ternyata ada PR-PR proses implementasi di lapangan karena anggaran di sekolah, bagaimana mengkoordinasikan dana dari sekolah ke dinas dan lain-lain. Sampai saat itu keluar PRK sendiri sebenarnya, PRK dari LKPP terkait dengan belanja belanja buku melalui katalog saat itu. Jadi ada PRK buku. Dan terus berkembang menjadi online shop. Saat itu kita jadi ini inisiasi pertama online shop menurut LKPP salah satunya karena buku ini kita ada kebijakan katalog online shop. Saat itu konsepsinya kerjasama dengan yang hasil pemilihan prakatalog itu ada sekitar 10-an online shop besar yang dimana ini dampak bagus untuk takwa dan efisiensi anggaran akan tapi tidak memberi dampak ekonomi bagi UMKM. Itu yang menjadi PR ketika itu sehingga tidak berlanjut dan berkembanglah menjadi sementara beralih ketika ada kebijakan di Kemendikbud, ya coba kembalikan lagi ke pasar dengan adanya BSE, dengan adanya HET, walaupun itu pun masih memberikan kurang optimal untuk tata kelola dan efisiensi anggaran. Membuka kesempatan memang kepada UMKM, tapi tata kelola efisiensi anggaran tidak diperoleh. Sehingga muncullah dari dua perjalanan yang cukup panjang ini, yang khususnya dua program terakhir tadi, coba kita combine menjadi suatu sistem elektronik yang kita coba melihat dari perkembangan zaman sekarang bahwa kita semua secara sekarang ya terasa nyaman dengan adanya marketplace. Nah, ini bagaimana marketplace itu menjadi salah satu solusi untuk proses belanja di sekolah, di mana tata keuangan yang baik dapat yang utama itu intinya dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi, mendorong transparansi dan akuntabilitas, dan efisiensi anggaran dengan tingkat harga cenderung lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak. Itu yang diharapkan dan membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah. Ini ringkasannya, sebenarnya ringkasan dari proses SIPLA. Dan ini tadi rincian dari alokasi 63% dan sebagian besar 38%-nya selain DAU tentu ini adalah untuk kalau DAU sudah nggak ada PR ya, tapi yang untuk ke sekolah itu yang cukup besar, di mana sekitar 51 plus 4 plus 1 plus 0, jadi sekitar 60 triliun lah. 60 triliun itu ada di sekolah. Itu jadi PR kita bagaimana mengelola dana ini. Nah ini gambaran tadi ya, gambarin tadi juga ini transformasi yang 3 proses tadi yang grafisnya sudah dipresentasi di awal, yang bagaimana bahwa dari 2013 ada proses katalog, terus kita ada online shop di 2016-17, 2018 ada kebijakan BSE belum memberikan solusi yang terbit, terus kita 2019 terbit adanya kebijakan SIPLA marketplace sebagai salah satu proses untuk elektronifikasi proses belanja di sekolah. Ini perkembangan dana BOS. Ini mungkin kita lewat-lewat kali ini saya ambil saja dan ini juga kita lewat dan ini beberapa juga menjadi latar belakang bagaimana kita harus perlu mengatur ya. Mungkin historikalnya banyak sebenarnya diskusi
non tertulis yang kita duduk bareng sama Dagri, sama LKPP, sama Pak Fadli, sama Pak Yulianto. Terakhir ketika kita mengeluarkan apa namanya itu Permendikbud nomor 14 tahun 2020, Kumham pun masih ragu, betulkah ini? Ya, kita bisa padahal di 2020 ya, karena kebetulan di Kumham ada pejabat baru, berbeda dengan pejabat yang waktu kita apa namanya itu mengeluarkan Permendikbud nomor 3 ya, sebelumnya nomor 3 di 2019. Nah, ini pada saat memastikan Permendikbud 14 itu dari Kumham memastikan ingin harus ada LKPP, dan saat itu kebetulan dihadiri oleh 2 eselon 2 dari LKPP, Pak Fadli dan Pak Patria, dan 1 dari kelembagaan Pak Januar ya, mewakili Pak Tatang. Dan di situ Pak Fadli menyampaikan memang ya untuk proses pengadaan di sekolah ini perlu diatur tersendiri, yang karena pada dasarnya ini kita bahas sebelumnya ada ini surat dari LKPP yang memang kita hasil diskusi dengan Pak Fadli dan LKPP yang bahwa karena kondisi sekolah yang tadi ya, organisasi sekolah yang tidak disiapkan untuk bisa mengikuti Perpres, dan kebetulan munculnya Perpres 16/18. Kalau ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar kalau Pak Fadli menyampaikan salah satu perubahan yang cukup signifikan dari Perpres 54 ke Perpres 16 itu istilah antara menggunakan sama bersumber ya. Bahwa kalau dari Perpres 54 itu ruang lingkupnya setiap dana yang bersumber dari APBN atau APBD dari pemerintah ya. Kalau Perpres 16 itu adalah yang menggunakan APBN APBD. Sehingga di situ waktu terakhir aja waktu kita harmonisasi dengan Kumham itu disampaikan salah satu contoh yang disampaikan oleh Pak Fadli itu begini, seperti layaknya istri kita, kata Pak Fadli di depan Kumham waktu harmonisasi Permen 14, istri kita dapat dana APBN gitu. Itu kalau dikatakan bersumber-sumber, tapi apakah iya istri kita tuh harus mengikuti Perpres gitu? Nah, karena istri kita sudah bukan orang yang menggunakan, makna menggunakan tuh yang menggunakan menggunakan DIPA atau DPA itu kalau menurut Pak Fadli, ya oleh karenanya ini sudah terlepas dari, artinya secara umum aturan teknis dari proses PBJ dan PPJ. Namun demikian tetap bahwa kami di Kemendikbud walaupun sudah disampaikan oleh LKPP demikian melalui Pak Fadli, kami coba mengatur tetap merefer pada prinsip-prinsip pada Perpres PBJ dalam proses pengaturan PBJ-nya. Dan kita bikin timnya tuh bersama dengan Kemdagri dari yang direktorat tahun lalu masih eselon 3, sekarang udah direktur beliau. Lupa saya namanya, dari direktorat untuk masalah dana daerah. Nah, inilah kita keluar ada pedoman PBI Satuan Pendidikan ya. Di mana pedoman ini sebenarnya melihat kondisi tadi, kondisi dari SDM dan organisasi sekolah ya, yang 64% itu di sekolah dasar yang memang tidak kemungkinan sangat kecil sekali untuk bisa mengelola seperti teknis PBJ yang ada di Perpres. Kita tahu sendiri, jangankan mungkin sekolah, di kami saja masih susah mencari PPK untuk bersertifikat sih, yang akhirnya ada beberapa KPA yang secara aturan mungkin kurang sesuai meng-SK-kan PPK yang belum bersertifikat, dan itu menjadi PR kami untuk bagaimana menyesuaikan ini. Dan apalagi itu kalau ini dikenakan kepada sekolah tentu PR besar karena sekolah tidak disiapkan untuk menjadi SDM yang dilatih, tidak ada pelatihan khusus terkait dengan Perpres, padahal kondisinya tadi yang 64% hanya 1 orang yang mungkin yang kompeten ya, hanya kepala sekolah, yang lainnya mungkin rekrut dari samping-samping yang sekedar untuk bisa membantu administrasi dan atau apapun, yang itu jelas sangat sulit untuk bisa dikejar sesuai dengan aturan Perpres yang pada umumnya. Dan kebetulan lahirnya Perpres 16/18 yang dimaknai oleh tim penyusun Perpres demikian, yang oleh Pak Fadli disampaikan pada saat harmonisasi Perpres PBJ 16 Permendikbud 14 2020. Jadi kira-kira isinya tujuan dan prinsip hampir serupa dengan kami copy dari Perpres PBJ,
kami olah dari Perpres PBJ dan itu didiskusikan juga dengan tim LKPP, pelaku PBJ Satuan Pendidikan ini yang kita sederhanakan, tata cara PBJ Satuan Pendidikan ini pun kita sederhanakan, penyederhanaan dokumen itu pun yang kita sederhanakan. Nah ini semua mirip seperti yang ada di Perpres PBJ, nanti Bapak Ibu bisa baca, kita sekelas-kelas. Nah, sasarannya juga ini ada perluasan ya. Tadinya kita hanya sekolah di tahun 2019, sekarang menjadi satuan pendidikan karena ada yang non sekolah seperti PAUD ya. Jadi yang satuan pendidikan, semua satuan pendidikan ketika ada anggaran yang dikelola oleh sekolah itu perlu melihat pedoman pengadaan barang jasa di satuan pendidikan sesuai dengan Permen 14 2020. Siapa itu satuan pendidikan ini? Lalu pelaku pengadanya siapa? Tidak ada KPA, PPK, Pokja, PP, PPHP, PJPHP. Tadi semula Permen 3 kita bikin ada kepala sekolah sama bendahara BOS karena tahun lalu fokus di dana BOS. Sekarang kita hanya satu, pelaksana saja. Karena ternyata baru ketahuan kami saat itu belum diskusi banyak tentang data sekolah. Ketika diskusi sama Dagri lebih dalam di 2019, ternyata banyak SD yang tidak punya bendahara BOS sendiri. Dirangkap oleh kepala sekolah karena memang dia tidak punya SDM lain, hanya kepala sekolah. Sehingga disederhanakan pelaksana hanya kepala sekolah pada dasarnya, tapi bisa ditugaskan kepada pendidik atau tenaga pendidikan ketika diperlukan. Dan ada dua penyedia tentu sebagai supportingnya. Sumber dananya bisa macam-macam. Jadi pada dasarnya kalau di Perpres di Permendikbud 14 itu untuk dana yang dikelola oleh sekolah. Dan pelaksananya ini kita karena beragam, pada intinya pada dasarnya di proses itu sesuai dengan Perpres bahwa ada perorangan, ada badan usaha, namun demikian ini secara persyaratan karena kebanyakan UMKM ini persyaratannya pun minim. Yang ditulis di Permendikbud 14 2020 adalah ini NPWP, NIK, kemampuan menyediakan barang jasa ketika badan usaha tentu sesuai dengan surat izin, sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tahapannya pun disederhanakan, kalau di Perpres mungkin ada 4 atau 5 tahap ya, tahap besaran. Kita sederhanakan menjadi 3 tahap, persiapan pengadaan, penetapan penyedia, pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Di mana ini semua kita siapkan dalam satu sistem namanya SIPLAH. Nah ini kalau perencanaan mungkin Bapak Ibu sudah jago-jago kira-kira isinya ini. Terus penetapan penyedia saat ada range harga, yang ini juga kita masih merefer kepada sebagian itu sesuai dengan Perpresnya. Dikasih challenge oleh Pak Fadli sebenarnya silahkan diubah sesuai dengan mayoritas data yang di sekolah, tapi data ini kebetulan memang belum kita peroleh. Jadi kalau presentasi lengkapnya sebenarnya salah satu momok dari penggunaan dana BOS ini baik Dikbud, Dagri maupun Kemenkyu ketika ditanya pemerintah sejauh mana dana belanja BOS digunakan itu belum dapat. Nah, sehingga salah satu reason kenapa kita pakai sistem elektronik itu selain juga mempermudah adalah biar dapat report. Nah, agar elektronik ini punya kekuatan sehingga ada strengthening, ada dipaksakan gitu. Dipaksakan tentu sesuai dengan kondisi ya ketika memang ini bisa dilakukan. Ketika di luar ini, kalau tidak pakai ini, kalau tidak ada alasan, tentu itu akan jadi audit ya. Ketika ada alasan yang cukup, tentu ya itu perlu PR untuk kita cepat kondisi berikutnya bisa disesuaikan. Jadi pelaksanaan kesepakatan terdiri dari pengiriman, pemeriksaan, penerimaan, dan pembayaran. Dan kalaupun sistemnya marketplace, tetap masih ada prosesnya seperti penggunaan keuangan negara, di mana kita belum seperti marketplace pada umumnya, di mana bayar dulu, ditahan, terus baru sekolah bayar gitu. Barang dikirim, tapi ini konsepsinya masih pada umumnya untuk lebih keselamatan sekolah, karena jangan sampai ada penyedia-penyedia oknum ya, yang di situ yang coba mungkin abal-abal, terus sudah ditahan, terus ternyata kirim barang nggak sesuai, ini jadi PR banyak di sekolah. Padahal kenyataannya belanja sekolah tuh sebenarnya sekolah lebih banyak belanja di sekitarnya, sehingga masih kita utamakan biarlah yang berani kirim itu adalah toko-toko di sekitar yang kebanyakan UMKM ya, UMKM yang pasti dia akan berani kirim ke sekolah karena dia sudah kenal sekolah. Dibanding kalau misalkan sudah pakai marketplace yang kirim yang jauh, tentu itu akan mikir-mikir kalau belum kenal sekolahnya, karena kita pun tahu sekolah pun manusia, kepala sekolah atau timnya pun manusia.
ada aja satu dua yang dari mereka ada yang potensial oknum, bisa jadi sudah dikirim terus mungkin enggak, proses bayarnya agak terlambat atau seperti apa. Walaupun demikian dengan adanya sistem ini bisa kita atasi untuk menjamin win-win solution baik untuk sekolah maupun penyedia. Nah, ini ada diatur tentang penawaran eceran dan eceran dan quantity ya. Dan ini banyak penyederhanaan dokumen. Ketika pakai Siplah, praktis semua dokumen hampir semuanya di Siplah sudah siap. Jadi tidak perlu lagi proses dokumentasi yang dilakukan oleh sekolah, kecuali memang diperlukan untuk pemeriksaan, bisa di print dari Siplah untuk diberikan kepada pemeriksaan di daerah. Ya. Kalau tidak pakai Siplah tentu semua ini perlu mereka lakukan, dan ketika tidak pakai Siplah ada kewajiban mereka melaporkan melalui sistem pelaporan penggunaan dana sekolah sesuai dengan sumbernya. Ketika pakai Siplah, semua reporting, semua proses transaksional tercatat dari mulai proses pemilihan sampai kesepakatan ya, itu semua ada, sampai ada bukti pembayarannya juga ada, dan itu bisa digunakan ketika diperlukan untuk pelaporan maupun pemeriksaan. Ini bukti-bukti kesepakatan masih serupa dengan adanya di Perpres. Nah, ini ada pengecualian. Jadi pada dasarnya Permen 14 itu 2020 mewajibkan menggunakan Siplah untuk belanja alokasi dana di sekolah, kecuali ketika terdapat gangguan teknis penyelenggaraan Siplah dan atau satuan pendidikan tidak memiliki koneksi internet yang cukup untuk mengakses Siplah. Ada tetap pengecualian yang ini menjadi reason ya. Memang kalau tidak bisa kita wajibkan semua. Kenapa kita wajibkan? Karena ya itu tadi, biar kita mendapatkan report ya. Dan ini kebetulan belanjanya pun sebenarnya mempotret ya, belanja yang biasa dilakukan sekolah, yang tadinya manual, terus harus dilaporkan, sekarang tidak perlu manual dan laporkan, langsung seolah-olah melaporkan dengan konsepsi belanja di Siplah. Jadi langsung ketik belanja, seolah-olah langsung melaporkan, tapi sebenarnya langsung belanja gitu. Jadi tujuan awalnya sesederhana itu mengelektronifikasikan proses belanja sekolah, tapi kemudian ternyata karena berkembangnya teknologi, berkembangnya marketplace yang bisa memberikan nilai lebih untuk transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif, sehingga kita gunakan manfaat-manfaat teknologi marketplace untuk belanja sekolah. Nah, ini kita lihat sendiri terkait Siplahnya, seperti apa Siplah di Kemdikbud dikembangkan. Dan di Kemdikbud mengembangkan Siplah sebagai sistem informasi pengadaan di sekolah secara elektronik untuk pengadaan barang oleh satuan pendidikan yang melalui laman Siplah Kemdikbud.go.id. Ini sebagai gambaran waktu kita prototyping ya, launching di tahun 2019, karena baru launching di Juli ya, Juli, terus persiapan pendaftaran toko, persiapan pendaftaran sekolah, sehingga transaksi yang dilakukan saat itu lumayan juga, karena ini menurut informasi yang kita peroleh baik itu dari Kementerian KUKM, Kementerian Dalam Negeri, ini cukup membantu sekolah. Kami dalam waktu dekat akan sosialisasi bersama dengan Kementerian KUKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, tentu yang utama Kementerian Dalam Negeri, yang di sana yang disasar dengan Kementerian Dalam Negeri adalah dinas dan auditor daerah. Nanti akan kita sosialisasikan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan nanti pihak-pihak terkait, khususnya untuk Kementerian KUKM sama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, itu dalam rangka untuk lebih mensosialisasikan kepada para UMKM bahwa ini sudah kebijakan yang ayo pada daftar ke Siplah, karena masih ada keengganan beberapa UMKM untuk daftar ke sekolah. Ada yang mungkin karena enggan berubah ya dari yang tadinya manual ke teknologi, dan ini mau nggak mau kita harus coba sosialisasikan dengan cukup. Ada juga yang ternyata ada dari lapangan saya dapat ada yang tanda petik potensial oknum, dia nggak mau tercatat masalah transaksinya, misalnya tercatat MPV dan lain-lain, ini juga ada. Nah, ini perbedaan antara manual dan Siplah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Kalau manual dan marketplace lah, kira-kira gitu, manual dan online shop, itu ini memberikan banyak manfaat, salah satunya ini ya, dokumentasi elektronik dapat, tingkat harga cenderung lebih rendah tentu ketika pasarnya sudah sempurna. Pasar Siplah saat ini masih belum sempurna, terus kita buat agar pasar Siplah ini sempurna dengan kerjasama Kementerian KUKM dan dinas-dinas KUKM terkait agar semua UMKM bisa terdaftar di Siplah. Dapat akses penyedia sekolah lain sehingga opsi lebih luas, lebih transparan dan keterisian bank data. Dan sekolah tidak perlu repot-repot Bapak Ibu, karena mereka menggunakan SSO Dapodik yang mereka sudah biasa menggunakan
user login Dapodik sudah hampir 10 tahun yang lalu mereka gunakan karena itu sudah resmi menjadi dasar untuk pemberian bantuan dana BOS. Jadi tidak ada tambahan PR sebenarnya ke sekolah. Secara teknologi juga harusnya tidak jadi PR terlalu karena prosesnya seperti pada marketplace pada umumnya yang masyarakat Indonesia sudah semakin mengenal itu. Dan satuan pendidikan masih wajib memperhatikan barang jasa yang diadakan, harga transaksi dan pemilihan penyedia barang jasa. Bukan berarti, nah ini yang perlu diperhatikan, kadang ada beberapa teman melihat Siplah itu seperti katalog LKPP, beda. Siplah itu seperti marketplace. Gitu. Lebih dekat ke marketplace, tapi memang di tengah-tengah lah, tidak seperti marketplace pada umumnya, di tengah antara katalog sama marketplace. Ada beberapa yang sudah kita katalogkan seperti misalnya buku. Jadi ada yang kita verifikasi untuk produknya, ada yang memang belum kita verifikasi karena konsepsinya ini masih awal. Perlahan namun pasti beberapa barang akan kita verifikasi. Jadi tidak semua akan bebas. Ketika itu memang banyak yang dibutuhkan seperti buku, itu dari awal sudah kita verifikasi. Ada di Siplah itu kita kerjasama dengan Puskurbook di internal Kemendikbud bahwa hanya buku yang masuk melalui web service Puskurbook lah yang bisa dijual di Siplah. Tapi tentu di situ juga ketika buku di Siplah, ketika SD, jangan beli buku SMA ya. Lihatlah panduan anggaran SD. Ketika dana BOS SD itu bahwa bukunya untuk buku SD atau buku ini, ya belinya buku SD. Misalnya tidak semua barang di Siplah itu tepat untuk dibelanjakan oleh satuan pendidikan sesuai jenjangnya ya. Jenjang SD, lihat lagi panduan bantuan dananya. Dananya digunakan untuk apa boleh dibelanjakan, maka itulah yang dibelanjakan. Jangan berpikir, oh sudah ada di Siplah, boleh dibelanjakan semua. Karena belum tentu cocok untuk jenjang-jenjangnya ya, sesuai dengan jenjangnya. Barang jasa yang diadakan, harga transaksi juga. Karena pasar belum sempurna, bisa jadi yang tampil di Siplah harganya masih ada potensial mahal di daerah tertentu misalkan. Nah ini masih murah yang di toko di sebelah yang belum daftar. Kita mengeluarkan esai untuk meminta yang bersangkutan daftar ke Siplah. Karena kalau tidak daftar kan tidak bisa belanja sekolah ke yang bersangkutan. Oleh itu diminta sekolahnya meminta ke toko-toko yang tadi memang punya potensi harga yang lebih baik untuk daftar ke Siplah. Pemilihan penyedia barang jasa juga tadi ya melihat sejauh mana penyediaan barang jasa tidak harus misalkan karena marketplace yang jauh sehingga ongkosnya jadi lebih mahal gitu. Plus ongkos jadi barangnya lebih mahal. Bukan itu. Dengan marketplace Siplah, kita utamakan toko-toko di sebelah lah yang bisa mendaftar. Yang semula misalkan di sebelah itu tanpa ongkos kirim sehingga harga segitu, ya itu masih diutamakan itu. Tapi kalau memang ada potensial yang agak jauh, masih dalam satu kecamatan yang sama, tapi dia agak jauh ternyata bisa lebih murah gitu. Kenapa tidak? Misalkan ketika di Siplah muncul, bisa belanja ke situ. Itu sehingga memberikan efek-efek yang positif untuk kita bersama. Nah ini anggapan sebelumnya ketika tahun 2019 kita baru sosialisasi ya, komunitas barang tidak terdaftar dalam Siplah, ya karena memang kita bukan menyiapkan barang seperti katalog ya. Jadi ini kita sama-sama untuk semua barang yang dibutuhkan sekolah itu didaftarkan ke Siplah. Tokonya, sekolah belanja ke toko A. Mau belanja di tahun 2020 ya toko A-nya, Pak, saya mau belanja ke Bapak, tolong daftar ke Siplah gitu. Nah ini kita memang proses sosialisasi di 2019 seperti itu, minta agen sekolah sebagai agen untuk menginformasikan juga ke UMKM, walaupun ini ternyata butuh tambahan effort melalui pemerintah, baik itu mungkin dinas terkait, kementerian terkait, dan tahun ini akan segera kita lakukan bersama dengan stakeholder terkait. Harga ongkir lebih mahal dari toko sekitar. Nah ini tidak ada lagi anggapan ini harusnya, karena memang ya kita yang kita belanjakan kan harga jadi. Selama ini misalkan toko di sebelah lebih murah, sudah plus ongkir, jangan beli harga plus ongkir yang dari jauh lebih mahal. Jadi nggak ada anggapan yang seperti itu. Jadi satuan pendidikan menginformasikan pada toko terdekat langganan mendaftar di Siplah. Nah, ini sebagai informasi saja Bapak Ibu bahwa Dikbud membangun Siplah tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan ya tidak ada uang APBN yang keluar. Bahkan tidak ada biaya pungutan sepeser pun kepada toko-toko yang daftar ke Siplah. Jadi Dikbud bekerja sama dengan mitra marketplace itu menyiapkan semacam lapak ya, lapak kosong, menyiapkan pasar. Kalau pemerintah itu kayak pasar itu lapak pasar. Lalu silakan para UMKM di sekitar itu ngisi lapak itu dengan free. Tidak boleh ada pungutan sedikit pun baik itu ke toko-toko maupun ke sekolah. Nah ini membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang memang punya jiwa kewirausahaan. Silakan kalau mau meramaikan pasarnya di Siplah agar pasar Siplah menjadi lebih
sempurna ya. Sampai saat ini kita mengejar biar segera sempurna pasar disiplin, sehingga kalau pasar sempurna tentu itu akan memberikan pilihan efektif, efisien untuk belanja di sekolah. Mitra daring yang membangun sistem dengan effort mereka maksimal dalam waktu 1 kali 24 jam setelah transfer pembayaran masuk laman Mitra Siplah harus segera ditransfer ke toko penyedia. Jadi kenapa bayar harus lewat Mitra Siplah ya, tidak langsung ke tokonya, agar tercatat, agar juga ada tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh Kemendikbud ketika misalkan ada sekolah yang belum membayar, tercatat di situ. Kalau menerima di luar itu Kemendikbud susah untuk tindak lanjutnya atau sebaliknya. Jadi ketahuan sejauh mana belanja dana-dana yang dikelola sekolah, karena rekapnya itu otomatis day to day kita peroleh, seperti grafik yang tadi di awal kita sampaikan. Ini Mitra Marketplace yang kita proses bersama tim LKPP. Ada saat itu sekarang udah jadi eselon 3 ya, timnya saat itu masih eselon 4, sekarang jadi eselon 3 di LKPP, jadi tim untuk seleksi bersama, ada 2 orang dari LKPP bersama kami untuk menyeleksi berdasarkan proses-proses yang transparan, yang bisa dipercayakan. Dari sekitar ratusan yang mendaftar, ada sekitar 30-an yang masukkan penawaran. Dari 30-an yang lolos sesuai dengan kebutuhan, itu hanya 6 ini. 6 inilah yang kita kontrak bersama dengan Kemendikbud selama 2 tahun ya, yang kita bukakan menjadi partner untuk mengelola marketplace Siplah. Barang-barangnya ini, prosesnya ini ya, dan ini nanti proses terus dikembangkan dalam waktu dekat, mungkin tahun ini ada proses pengawasan baik untuk masyarakat maupun untuk pengawas daerah. Jadi ada login yang ini sedang kita diskusikan sama Itjen yang untuk mengelolanya. Jadi bagaimana untuk user-user yang kita akan berikan kepada pengawas daerah agar bisa langsung mengakses day to day terkait data-data belanja di sekolah. Selain itu juga pengawasan oleh masyarakat sekitar juga tetap kita buka untuk transparansi belanja di sekolah. Dan sebelahnya untuk proses transaksinya dengan mitra ya, bagaimana antara toko dan mitra marketplace, terus sebelah kirinya bagaimana Kemdikbud punya data Dapodik, di situ ada share untuk SSO Dapodik, dan share juga anggaran ya, ada RKAS yang ini sama Dagri sedang kita duduk bareng juga. Jadi kalau di proses PBJ pemerintah kan sirup ya, kalau di nanti sekolah namanya RKAS atau Sipbos yang di Dagri ini sedang duduk bareng. Memang belum dikaitkan datanya, masih masing-masing, nanti dalam waktu yang sesuai kita akan kaitkan menjadi semacam rencana yang datanya teragregasi sehingga tidak ada belanja di sekolah yang asal belanja padahal dia tidak punya uang gitu. Jadi sesuai dengan kondisi anggaran yang ada. Tata cara pendaftaran cukup sederhana, 1 hari bisa selesai. Tentu kalau memang yang daftar banyak, kami memang minta kepada mitra marketplace untuk memverifikasi, jangan sampai terlalu banyak penyedia yang abal-abal. Memverifikasi dokumen-dokumennya sehingga mungkin 1-2 butuh waktu ketika pendaftaran banyak yang ngantri. Dan prosesnya seperti tadi disampaikan bahwa konsepsinya masih proses pengiriman dulu, diperiksa dulu, sudah sesuai, baru kita akan proses pembayaran ya. Jadi BST baru kita akan proses pembayaran. Kenapa? Karena pada dasarnya sekolah biasanya belanja dengan yang seperti ini. Bahkan ada yang ngutang ya. Ada yang ngutang kalau belanja bos tuh, kami dapat info ketika sosial pertama itu, Pak ini bagaimana masih bisa ngutang nggak? Kita sampaikan itulah hebatnya Siplah, masih bisa ngutang. Konsepnya gimana ngutang? Karena di sini akan dibunyikan bahwa ketika misalkan pesan itu, bisa nggak nanti dibayarnya 3 bulan setelah barang nyampe? Dibunyikan gitu. Karena memang biasa berkomunikasi dengan toko-toko di sebelah, bayarnya seperti itu pasti akan oke, silakan nggak apa-apa gitu. Jadi ngutang pun bisa dengan Siplah, kira-kira gitu kalau bahasa bahasa prokemnya gitu ya. Jadi prosesnya sesuai dengan kesepakatan lah kalau bahasa Pak Muji Santosanya, sesuai kesepakatan 2 belah pihak gitu. Dan itu kita siapkan di sistem ini bahwa kesepakatan itu boleh seperti itu. Nah kira-kira kalau bahasa dewanya, bahasa resminya yang ini saya ambil resmi sehingga ada tutorialnya, kalau yang tadi nggak ada tutorialnya ya. Ini ada 4 insight. Pemanfaatan IGAF Siplah e-katalog. Pertama, peningkatan tata kelola keuangan sekolah, transparansi dan akuntabilitas, sanksi belanja, sekolah tercatat dalam sistem sehingga dapat dilakukan rekonsiliasi mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, dan realisasi belanja, terus mendorong pelaksanaan transaksi belanja di atas meja sehingga mengurangi risiko pengadaan barang jasa, terus sejalan dengan Perpres 54 tentang sarana SPK, mendorong transaksi pemerintah dilakukan melalui mekanisme purchasing ya.
Terus pengendalian atas belanja program prioritas dan penajaman kualitas belanja sekolah. Ketika kita bisa mengendalikan dana BOS sesuai dengan prioritas program pemerintah dapat dilaksanakan, terus data-data itu bisa kita gunakan untuk analisis untuk mempertajam alokasi dan belanja berikutnya. Bahkan bisa jadi kita ketahuan ternyata sekolah banyak beli kertas berapa jutaan ton rim gitu, misalnya itu menjadi potensi yang dianalisis Indonesia harus bisa mengembangkan pabrik apa gitu sendiri di daerah mana sesuai dengan belanja yang terjadi di sekolah. Peningkatan efisiensi anggaran, jelas tadi dengan adanya marketplace, salah satu penelitian yang resmi internasional dengan marketplace itu komisi itu berkembang antara 5-20% tuh. 5-20%. Dengan komisi di marketplace 5-20%, bahkan Siplah tidak ada, komisi tadi dinolkan, itu masih lebih murah ketika belanja di luar. Bahkan pemerintah pun resmi ya dari 2017, Bapak Ibu ada PMK ya, dan sekarang dipakai untuk bela negara ya, belanja sampai 50 juta, PMK 145 kalau nggak salah 2017, bahwa bisa belanja lewat marketplace, walaupun di sana ada komisi sudah jelas ada 5-25%, tapi karena harganya memang lebih murah. Bahkan penelitian untuk daerah remote itu, walaupun ada komisi 5-25% itu, di daerah remote masih bisa lebih murah 25%-nya lagi. Artinya luar biasa efisiensi proses di marketplace ketika pasarnya sudah sempurna. Penyederhanaan beban administrasi dan pertanggungjawaban sekolah. Sejalan dengan arahan kebijakan strategis Presiden RI untuk penyederhanaan administrasi pertanggungjawaban, ASN kan berkali-kali pemerintah kita mengingatkan jangan terlalu banyak bebani sekolah dengan PR-PR administrasi. Nah ini kita harapkan dengan adanya Siplah ini cukup membantu karena semua proses administrasi sudah disiapkan di sistemnya. Tinggal kalau perlu pengawasan itu bisa login, tapi kalau ternyata perlu di print juga bisa di print. Penyederhanaan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan organisasi dan kapasitas SDM sekolah, sesuai tadi latar belakang kondisi sekolah ya. Penggunaan data elektronik untuk kebutuhan pelaporan bagi semua kementerian atau Pemda terkait. Itu sepertinya sharing untuk bahan diskusi kita. Ini kalau nanti diperlukan, kalau ada masalah-masalah terkait dengan Siplah, sudah kami sediakan kontak-kontak center Siplah sesuai dengan regionalnya. Kalau kami coba bantu ya. Ini di kami sudah ada bagian sendiri di UKWJ Kemendikbud ada 4 koordinator ya, 4 koordinator, salah satunya koordinator LPSE, LPSE-nya itu ada subkoordinator 2, subkoordinator LPSE untuk Satker, subkoordinator untuk Siplah, LPSE-nya Siplah untuk sekolah. Jadi sudah kita siapkan secara SDM-nya untuk memantau proses-proses belanja di sekolah karena memang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan belanja di Satker daerah sama Satker kementerian sudah menimbulkan ada 1 LKPP ya, itu memang anggarannya tentu beda ya, cukup jauh lebih besar kan. Tapi satkernya sekitar 1000-an. Nah ini memang satu seni sendiri bagaimana kita mengelola tadi 300 ribuan satker, bisa dikatakan gitu, 300 ribuan sekolah. Mengelolanya ini tentu butuh seni, butuh proses, butuh kalau ini inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan, dan kami harapkan dengan diskusi yang sekarang ini bisa mendapatkan masukan-masukan. Bisa jadi masih ada kelemahan atau kekurangan yang perlu kita perbaiki terus. Seperti tadi proses dari 2013 ke sini selalu ada penyesuaian-penyesuaian untuk perbaikan proses belanja di sekolah agar belanjanya lebih akuntabel, lebih transparan, lebih efisien, efektif. Kalau dikaitkan dengan konsep belanja, konsep merdeka di sekolah ini, jadi secara proses belanja tuh di Merdeka berapa? 2 ya, bahwa bos itu silakan belanja apapun tapi intinya tercatat. Ketika tercatat melalui Siplah, itu akan kita analisis. Nah ini kita analisis bersama, baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, berdasarkan analisis big data nanti, misalkan, itu akan ketahuan kecenderungan sekolah mana yang memang belanjanya sesuai atau tidak. Nah ketika berdasarkan data analisis inilah nanti pemeriksaannya pun akan lebih efisien, efektif. Oh daerah sini ini yang potensial oknum, oh daerah sini sudah oke. Nah itu kita harapkan tujuan kita mendapatkan data yang data belanja sekolah yang baik, dan juga ini bisa memberikan untuk efisien efektif untuk belanja, dan bisa juga meringankan beban SDM di sekolah sehingga SDM di sekolah bisa kembali lebih banyak fokus untuk proses belajar mengajar. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sharing. Sementara mudah-mudahan bisa memberikan awal bahan untuk diskusi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Muji Santosa. Lanjut diskusi ya Pak ya. Lanjut aja Pak, lanjut silakan. Pak Muji Santosa mau menambahkan? Langsung aja Pak. Siap, langsung. Baik, langsung ada... silakan. Baik,
Saya beri kesempatan buat Ibu Faizati, silakan Bu. Diklik unmute, silakan Bu Faizati. Silakan Bu Faizati. Oke, lanjut ke Ipon Suradi, silakan Pak. Pak Ipon. Pak Ipon, silakan. Belum menyambung. Lanjut ke Pak Buyung Dodi, silakan Pak. Pak Buyung. Pak Buyung. Belum menyambung. Oke, ya siap. Makasih. Silakan Pak Buyung. Dari mana Pak? Dari BPSDM Kaltim. Oh, silakan Pak. Pada tahun lalu Pak, mau tanya, terjadi sedikit permasalahan mengenai pencairan. Yang dikeluhkan itu adalah pihak pengkontrak, kontrak dengan penyedianya, dan pembayaran itu berbeda. Itu yang apakah ini sudah bisa diatasi atau belum, sepertinya seperti itu. Itu yang pertama Pak. Nah yang kedua, untuk penetapan bahwa itu dilakukan penetapan luring atau di luar jaringan, itu siapa yang menetapkan? Apakah cukup dari kepala sekolah atau dari dinas terkaitnya? Itu yang kedua Pak. Nah yang ketiga, penggunaan yang tidak dilayani oleh Siplah, itu kan berarti dilakukan secara luring Pak ya. Nah apakah pada saat penjelasan Bosnas tahun 2019 itu disebutkan proses mengenai tata cara pengadaan secara luringnya. Tetapi apakah di Permendikbud yang nomor 14 tahun 2020 tidak disebutkan, apakah masih menggunakan itu atau bagaimana? Terima kasih, itu aja Pak. Oke ya. Baik. Siap. Langsung Lanjut. jawab dulu Pak. Langsung jawab aja ya. Oke. Siap, biar nggak ini. Baik, yang kasus tadi yang pengontrak dan penyedianya pembayaran berbeda mesti itu harusnya diselesaikan antar mereka, tapi kalau itu mereka eskalasi ke kami, pasti kami bantu selesaikan Pak. Ini tergantung laporannya masuk tidak ke kami, dan kalaupun masuk kami, mesti kami selesaikan karena ada beberapa yang memang terutama bahkan lebih dari ini ya, ada kasus yang lebih kompleks, jadi sudah mau bayar misalkan karena ada lintas tahun gitu, lintas tahun dari 2019, dia pesan 2019, kok terkirimnya 2020. Nah saat itu ada potensial confuse di lapangan, itu pun kami selesaikan dengan duduk bareng sama Dagri sampai keluarnya ada SE Dagri. Saya lupa SE Dagrinya terkait dengan itu, bahwa karena dana BOS ini sifatnya kan masih dikelola oleh sekolah, walaupun tetap pencatatannya harus ngikutin pencatatan tata kelola dana di daerah. Dan terkait dengan penetapan luring cukup Kepsek atau dinas. Nah, kalau tidak ada ketetapan lain di dinas, kalau secara ketentuan kami ini cukup Kepsek, Pak. Cukup Kepsek, tentu nanti Kepsek siap untuk diaudit diaudit oleh pemeriksa yang berwenang. Ini kalau BOS kan kebanyakan itu dana BOS diperiksa oleh auditor daerah ya, bahwa berita acaranya harus cukup sesuai dengan reason bahwa kenapa mereka luring ya. Kalau memang ternyata ada beberapa daerah yang potensial, bisa jadi ya, potensial yang mengakal-ngakali, bisa jadi perlu ada kebijakan di daerah tertentu, ditambahin dinas yang menetapkan daerah tertentu kapan bisa luring, kapan itu silahkan ya. Lalu Permendikbud secara luring di 14 masih diatur Bapak. Di situ diatur ketika memang kondisi 2 tadi, maka apa yang harus dilakukan prosesnya ada. Di situ termasuk dokumen-dokumen saja, apa saja bentuknya kita lampirkan di Permendikbud itu. Bahwa bentuk dokumennya minimal seperti apa ya, ketika proses perencanaan, ketika proses proses pemilihan dan proses penetapannya. Jadi ada diatur juga di Permendikbud 14 2020. Untuk ambil Permendikbudnya silakan bisa di-download di JDIH Kemdikbud.go.id. Gitu Pak Muklis. Oke.
Lanjut ke Bu Sri Suparni. Silakan Ibu. Silakan Bu Sri. Bu Sri? Oke, lanjut ke Pak Juli Mulpida. Silakan Pak. Di unmute Pak. Saya beri kesempatan. Tidak. Bu Titi Istiqomah, silakan Ibu. Silakan Bu Titi Istiqomah. Ya Pak, selamat sore Pak. Ini tadi sebagian pertanyaan sudah Dari mana ditanyakan Ibu? dari SMA Negeri 1 Muga Pemalang, Jawa Tengah. Oke, siap. Silakan Ibu. Ya, tadi sebagian pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh Bapak sebelum kami tadi dari Kaltim tadi Ya. mengenai apa yang luring tadi. Karena kan kenyataannya penyedia barang atau jasa yang ada di daerah kami itu yang sekitar sekolah itu belum ada. Saya lihat di Siplah itu seperti ini, terutama yang sebenarnya yang ringan-ringan seperti pengadaan untuk konsumsi snack itu belum mau mendaftarkan diri untuk masuk ke pasar online di Siplah itu. Nah ini kemudian pertanyaan saya yang satunya adalah untuk supervisi pelaporan dana BOS ini yang dilakukan oleh, apakah masih tetap oleh Inspektorat Provinsi atau bagaimana, ini kami mohon petunjuk. Supervisi, ya. Kemudian juga yang ketiga, laporan online dana BOS, ini kan kita mengacu pada MA-nya itu, kalau SMA itu 1 sampai 10, kalau SMK sampai 12, sedangkan SMA kelihatannya hanya 10 saja, dengan standar berbasis pada 8 standar. Nah ini ketika ada dari provinsi, itu dulu kita harus memilah menjadi 3 macam belanja pegawai, barang dan jasa, kemudian belanja modal. Nah ini kami mohon pencerahannya, ini bagaimana terkait dengan pelaporan keuangan tersebut. Terima kasih. Oke, makasih Bu Siti. Bu Titi Istiqomah ya? Baik, Bu Titi Istiqomah. Ya. Dari mana Bu? Dari daerah mana Bu? Pemalang. Jawa Tengah. Pemalang, ya, Jawa Tengah. Baik, yang belum ada yang mau. Nah ini Bu, kami memang butuh bantuan dari Ibu dari dinas ya? Mungkin dari dinas. Dari SMA. Dari SMA, dari sekolah ya. Oh dari sekolah, baik. Kebetulan ini lokasinya itu di gunung. Oh di gunung. Nah ini Bu, ada ini bukan saya ngajarin atau apa, tapi ini bagus sih. Ada kami didatangi oleh salah satu bentuk, banyak. Kalau di bisnis itu banyak bentuknya kan Bu, banyak bentuk bisnis itu, bahkan kalau sekarang tuh zamannya kolaborasi ya, kalau bahasa kita mungkin ya. Ini mungkin ini jadi challenge atau jadi potensi untuk usaha bagi yang punya usaha yang akan bermitra dengan sekolah. Misalkan daerah gunung tuh masih banyak yang mungkin aduh males tuh belajar untuk daftar ke Siplah gitu ya. Nah ini ada kemarin baru datang ke sini ke kami itu, ada salah satu mitra katanya dia itu memfasilitasi beberapa UMKM yang memang masih gaptek. Mereka membina mereka, tapi karena masih gaptek tuh bisa saja secara ini masih walaupun ini kita tidak harapkan, sebenarnya kita harapkan semua UMKM bisa terlibat, tapi ini jenis usaha kayak gini juga legal gitu, tidak masalah. Misalkan Ibu atau siapa, kalau Ibu di sekolah Ibu jangan ya, karena potensi conflict of interest di audit agak susah itu nanti kalau audit lo. Ya wajar lah Ibu jualan untuk Ibu gitu kan, itu lebih baik dihindari. Tapi misalkan ada pengusaha yang satu yang mau, terus yang itu bisa memfasilitasi yang lain misalkan. Ya jangan hanya satu, nanti tidak marketnya tidak sempurna. Tapi bisa ini jadi solusi ya. Misalkan kalau ini kami sedang mendekati SMK sebenarnya. Untuk SMK bisnis itu akan kita tawarkan punya potensi wirausaha seperti ini. Dia itu memfasilitasi UMKM yang agak gaptek gitu. Tentu tetap membina mereka, tapi untuk awal-awal bisnisnya difasilitasi. Misalkan pakai NPWP salah satu guru atau siswanya tersebut,
terus pakai NIK siswanya tersebut, tapi dia menjual produk-produk tetangganya sebagai UMKM tadi konsumsi segala macam gitu, menjual ke Siplah gitu. Dan karena ini bagian dari proses tadi pembinaan segala macam, tidak perlu ada tambahan karena tidak ada fee Bu di Siplahnya, tidak ada tarikan fee sepeser pun, jadi tidak perlu itu ditarik fee. Pasti saya yakin juga terima kasih itu selalu ada dari mereka, misalkan oh udah ke aku nih tak kasih satu dari 10 biji satu gratis, jadi satu makanan gratis misalnya seperti itu. Ini salah satu beberapa solusi. Selain mungkin kami memang sedang coba mengejar karena ini yaitu karena kalau sudah wajib harusnya ketika tidak ada reason yang tadi, misalkan reason bahwa tidak ada kondisi kendala di sistem atau tidak ada koneksi yang menjadi kendala, harusnya itu ketika diaudit oleh auditor akan jadi potensi pertanyaan. Nah ini, dan kalau dia nggak mau memang salah satunya yang tadi saya sampaikan mungkin karena enggan move on ya. Dan ini PR kita bersama Bu, karena kalau tidak kita akan tertinggalan oleh negara-negara lain. Kita sering. Ya, kami juga sudah menghimbau, tapi kan batasannya hanya baru menghimbau saja. Makanya ini kami sedang, baik Bu, kami sedang kejar Kementerian KUKM yang mereka punya network dengan dinas-dinas di kabupaten kota terkait yang membina KUKM. Kebetulan KPI-nya Kementerian KUKM itu adalah sejauh bagaimana UKM-nya itu produktif. Jadi ini menjadi salah satu KPI juga dari Kementerian KUKM. Kami sudah undang Kementerian KUKM bahwa sejauh mana UKM itu terdaftar ke Siplah untuk bisa ada potensi transaksi UKM-nya di Siplah. Nah ini kita bersama-sama untuk ke arah situ Bu. Jadi yaitu kondisi-kondisi itu memang kita harus sosialisasikan terus bahwa ini dalam rangka perbaikan ke depan. Lalu kaitannya dengan supervisi pelaporan dana BOS, ini sebenarnya kami tidak mengurusin itu Bu. Jadi kami kan khusus di PBJ-nya, nanti ada di Dikdasmen ya, kalau kami di Sekjen di UKPBJ, tapi setahu saya supervisinya tentu sesuai dengan kewenangannya ya. Aturannya saya tidak membahas terlalu, tapi kalau misalkan SMA SMK supervisi masih tetap dari provinsinya, karena kalau dana BOS itu kan dana DAK, dana daerah, jadi tidak disupervisi dari pusat Bu. Kalau ketika levelnya itu SMA SMK sesuai dengan kewenangan pengelolaan sekolah di provinsi, ketika levelnya SMP SD berarti kewenangan sekolahnya di kabupaten kota, berarti supervisinya dari kabupaten kota gitu Bu. Laporan online dana BOS ini ya ini kalau dari Kemendikbud pada dasarnya ada 8 standar. Ini yang memang sedang kita setahu saya ini yang tadi saya sampaikan bahwa sedang duduk bareng untuk kesepakatan format pelaporan dan kita nanti jadi satu sistem karena zamannya SPBE Bu, bahwa ini Menpan ini dan kementerian sudah tahu dikejar oleh pemerintah bagaimana jangan masing-masing lagi ini. Kami sedang duduk bareng nih Bu. Memang butuh waktu Bu, butuh waktu untuk bisa klop ya, ketemu antara pendidikan sama Dagri, gimana tata kelola keuangan di Dagri yang itu dikaitkan dengan proses anggaran DPA di mana di situ ada 3 jenis belanja. Pendidikan tentu perlu ada masalah 8 standar. Ini sedang kita klopkan. Di lapangan komunikasinya memang akan beragam, sampainya yang mana dulu atau seperti apa. Ini tinggal dikomunikasikan lebih lanjut Bu, antara tentu di situ ada Dinas Pendidikan dan ada Pemda ya, Dagri ya, Dinas Pendidikan yang Dinas Pemprov ya. Pemprov ya di situ bisa disinergikan, bisa dikomunikasikan dengan dinas. Tentu komunikasi antara Kemendikbud dan Kemdagri ke Dinas Pendidikan pasti Dinas Pendidikan itu sudah menerimanya. Tinggal dikomunikasikan lebih lanjut agar tidak jadi confuse di sekolah. Mungkin itu Bu Titi Sikomah dari Pemalang. Ya Pak, terima kasih. Baik, masih Bu Titi. Lanjut ke Pak Ahmad Mubin. Silakan Pak. Pak Ahmad Mubin. Silakan Pak. Diklik unmute. Lanjut Pak Gahara. Silakan Pak. Dari mana? Pak Gahara? Ya Pak. Silakan dari mana? Terima kasih Pak Amokris ya. Terdengar suaranya Pak? Dengar Pak ya? Silakan. Dengar Pak. Dari mana Pak Gahara? Kami dari Inspektorat Pak, tapi saya mungkin tidak dapat menyebutkan dari inspektorat mana ya. Baik, nggak apa-apa Pak.
posisi inspektorat aja Pak ya. Jadi pengalaman kami dalam melakukan pemeriksaan terhadap belanja Siplah Pak ya. Jadi Siplah ini kan seperti marketplace yang unik Pak ya. Betul. Unikannya itu karena Siplah ini yang paling penting adalah barang dibayar di belakang Pak ya. Betul. Karena kita menjaga sekolah ya, gitu. Kemudian PPN dan ongkos kirim juga menjadi bagian dari satu harga, jadi tidak ada satu tidak ada lagi PPN dan ongkos kirim. Kemudian tapi yang saya cermati begini Pak, kalau kita bandingkan marketplace Siplah dengan non Siplah, itu ujung ceritanya berbeda Pak. Kalau misalnya kita belanja di marketplace seperti taruhlah misalnya Bukalapak atau dan lain-lain ya, itu kan kita mencari produk terbaik Pak ya. Tapi kalau saya mencermati cara sekolah belanja melalui Siplah itu malah yang terjadi, yang ini pengamatannya secara umum ya, dan ini bersifat juga kasuistik ya, tidak dapat digeneralisir. Tapi melihat bahwa sekolah justru mencari produk yang termahal gitu ya melalui Siplah ini. Kenapa begitu Pak? Karena begini Pak ceritanya. Jadi sebetulnya Siplah ini kan baru merupakan pada tahap formalisasi kesepakatan Pak. Dari yang awalnya pertemuan langsung menjadi elektronifikasi ya. Betul. Hanya itu saja yang tercapai oleh Siplah. Tapi tujuan efisiensi belum tercapai. Karena apa? Karena misalnya ketika saya sekolah nih, sekolah tertentu nih, biasanya kontrak dengan penyedia A melalui face to face ya. Ketika ada Siplah, penyedia itu dapat juga kan menjadi mitra Siplah. Tetapi si penyedia itu memasang harga yang sangat tinggi, Pak. Sangat tinggi. Dan ketika si sekolah masuk ke Siplah, tinggal dia mengklik si penyedia A. Tanpa harus repot-repot membandingkan dengan penyedia lain yang lebih murah ya, atau yang lebih baik lah gitu. Karena ini ternyata saya melihat ini ada kelemahan Pak dalam Siplah. Jadi karena SOP ataupun cara membandingkan oleh sekolah itu tidak jelas Pak. Jadi di peraturannya sekolah hanya membandingkan 2 atau 3 pembanding ya. Cukup klik terserah dia. Klik aja gitu, terserah dia. Apa kriterianya dia mengklik si A, si B, si C itu? Tidak ada. Jadi sama sekali peraturan itu sangat umum ya, sehingga sekolah itu tidak bisa tidak bisa diuji gitu Pak, bahwa sekolah dalam proses Siplah itu mencari satu penyedia yang terbaik. Karena kalau kami lihat dari praktik yang kami lihat, umumnya sekolah itu malah mencari produk termahal Pak. Nah ini satu ya itu ya, nanti dibahas Pak. Baik. Kemudian juga kami melihat masih terjadi Pak, ini proses-proses misalnya pertemuan langsung ya. Jadi ceritanya mungkin sebelum misalnya ada rencana belanja di sekolah, si pengusaha sudah tahu nih, dia datang ke sekolah Pak, menyampaikan penawaran, terjadi obrolan dan kita tidak tahu apa isinya, kita tidak tahu deal apa yang terjadi. Nanti itu obrolan itu diformalisasi di dalam Siplah gitu Pak. Sehingga makanya kalau kita lihat kenapa di Siplah itu terjadi kontrak-kontrak harga yang justru harga-harga yang mahal gitu Pak. Bukan harga-harga yang terbaik Pak. Karena kami juga melakukan pengujian ya. Jadi kami menguji suatu produk. Produk yang dibeli oleh sekolah itu pada harga mendekati pagu anggaran. Tetapi di Siplah juga kami melihat bahwa ada produk yang sebetulnya sangat kompetitif, tapi tidak dipilih. Alasannya karena jauh gitu kan Pak ya. Tapi sebetulnya kalau dalam konsep Siplah kan bukan di dalam PBJ Siplah itu kan konsepnya bukan jauh Pak, tapi konsepnya adalah spek dan harga Pak. Betul. Ya, kan? Tadi Bapak juga mengatakan dari pihak Kemendikbud mengatakan bahwa sekolah didorong untuk belanja kepada yang terdekat. Sebenarnya itu justru itu terjadi Pak. Yang terjadi itu sekolah belanja yang terdekat tapi termahal Pak, masalahnya. Oh. Itu masalahnya Pak. Baik. Kita dulu kenal bertemu sebelum Siplah, sebelum belanja, diformalisasilah deal-deal yang kita tidak tahu itu ketika di dalam proses Siplah, sehingga tidak tercapailah efisiensi di dalam pengadaan PBJ Siplah itu Pak, gitu Pak. Jadi, kemudian saya ingin mencari itu. Jadi satu kelemahannya Pak ya,
apa namanya, masih terjadi proses pertemuan langsung, Pak ya. Proses pertemuan yang tidak melalui, jadi proses elektronifikasi ini masih memungkinkan ketika orang bertemu langsung. Misalnya barang dikirim langsung oleh penyedia, gitu kan. Itu sebelum belanja sudah bisa bertemu lagi, bertemu dulu, gitu kan. Kemudian tata cara pembandingan. Tata cara pembandingan tidak jelas, Pak, dalam peraturannya. Tidak jelas, tidak ada aturan sama sekali. Jadi sekolah hanya mengklik 2 atau 3 pembanding. Klik yang mana terserah dia, Pak. Jadi bahkan yang contoh yang ekstrim ya, contoh yang ekstrim ini, Pak. Misalnya pagu anggaran 2 juta. Sekolah mengklik sebagai pembanding harga yang 2,1 juta. Kan sangat ekstrim gitu ya. Sangat tidak ini gitu ya. Sangat tidak apa ya gitu ya. Kemudian juga saya juga melihat ada kelemahan, misalnya antar mitra siplah juga terjadi banyak hal-hal yang tidak standar ya. Misalnya fitur-fitur antar mitra siplah berbeda-beda, Pak. Misalnya belajar.com dengan Blibli beda tuh, Pak, fitur-fiturnya. Ada yang mitra siplah yang sangat yang sudah praktis, ada yang ribet sekali caranya. Sehingga dari yang kami lihat, ada sekolah yang tidak dapat mencetak bukti dokumen analisa perbandingan harga, Pak. Tidak dapat dicetak. Saya tanya kenapa? Sampai seluruh sekolah, Pak. Ternyata saya sebut saja deh, Pak, ini kejadian di Blibli ya, di Blibli Siplah. Itu ternyata di Blibli Siplah itu, ketika sekolah sudah melakukan analisis perbandingan, dia tidak dapat menyimpan dokumen itu, tidak dapat mencetak. Tidak dapat menyimpan, tidak dapat mencetak. Sehingga dia tidak dapat menyampaikan kepada auditor mana bukti dokumen pembandingan. Ternyata memang Blibli Siplahnya itu bermasalah, Pak. Jadi sehingga ketika ada salah satu sekolah melapor, baru tanggal 1 Juli diperbaiki oleh Blibli Siplah. Jadi sekolah-sekolah sudah terlanjur belanja, akibatnya ratusan sekolah yang belanja sebelum 1 Juli tidak dapat menyampaikan dokumen perbandingan harga, Pak. Saya kira itu terlalu panjang, Pak ya. Nanti mungkin disambung lagi. Baik. Terima kasih, Pak ya. Baik, makasih. Ini masukan yang cukup baik. Terima kasih Pak Gahara ya. Jadi tapi ini Pak, jadi kalau memang bicara oknum susah kita Pak. Jadi tidak hanya di Siplah, kalau manual pun oknum bisa saja dia milih yang mahal. Ke marketplace yang umum pun Pak, katakan Bapak ke Shopee atau ke mana, Tokopedia atau mana. Kalau dia oknum mau milih mahal bisa juga kan Pak ya. Nah ini memang tadi yang Bapak sampaikan kenapa nggak diatur jelas. Nah ini memang ada kendala di internal diskusi Pak di Permen tuh ketika ini kami sudah kebetulan kami juga sudah proses PBJ tahu Pak ada detil misalkan itu kami sudah sampaikan ke Biro Hukum termasuk ke ini untuk detil itu. Saat itu diskusinya ini kebetulan memang terjadi Pak yang terkait detil itu bahwa ini harus diatur detil kayak terus di diskusi dengan Biro Hukum, dengan staf ahli menteri, dengan Kumham. Permen jangan terlalu banyak gitu detil. Ini kan beberapa sudah common. Misalkan kalau proses kalau prinsipnya efisien efektif kan sudah jelas. Masa milih yang mahal gitu karena kita ada prinsip kan itu Pak. Sehingga jangan lagi itu diatur kira-kira gitu Pak. Itu ya memang ketika ada sekolah seperti ini berarti memang potensial oknum yang ya jangan didiamkan Pak sebagai inspektorat gitu. Kira-kira gitu. Tapi secara konsepsi di peraturan sudah ada prinsip efisien efektif tentu tidak mungkin lah kalau efisien efektif pilih yang mahal. Berarti dia sudah melanggar Permendikbudnya karena ada efisien efektif gitu. Lalu secara teknologi juga sebenarnya sorting harga sesuai dengan produk yang sejenis juga sudah menjadi standar di marketplace seperti marketplace pada umumnya Pak. Jadi sorting itu ada bahwa sesuai dengan harga yang termurah sesuai dengan plus ongkir itu dan itu yaitu lagi-lagi baik itu di marketplace umum maupun di marketplace Siplah ketika yang belanja itu pengen pilih yang mahal ya kejadian. Tapi bedanya ya Pak ya, ketika nggak pakai Siplah beli mahal mungkin kita nggak punya data dan kita susah menganalisisnya. Mahal dibandingkan mana susah. Tapi ketika pakai Siplah data ini Bapak bandingkan dengan data yang ini langsung mudah Bapak mempermasalahkan itu atau menanyakan kenapa pilih yang mahal. Karena datanya ada. Kami bisa mengeluarkan data itu misalkan hari ini data untuk A4 itu berapa saja untuk bisa masuk ke sekolah itu. Nah, kenapa kok dia pilih yang mahal? Itu menjadi data Bapak untuk mengaudit. Kira-kira gitu. Lalu kaitannya dengan bertemu. Memang kalau ini Pak saat ini tuh pertemuan itu menjadi hal yang tidak lagi dilanggar tidak lagi dilarang terlalu Pak. Karena ketika sudah
memang apalagi ketika kita belanja ya Pak, beli itu ini semakin sini kita semakin paham metode belanja itu layaknya kita belanja barang gitu. Pasti kita akan kenali penyediaannya, akan cari tahu. Tapi bukan untuk menjadi oknum, bukan untuk bekerja sama, karena kita menganggap belanja pakai uang sendiri untuk mendapatkan effective action barang yang bagus dengan harga yang baik kan gitu. Nah kita memandang ini. Ini karena yang kita bicarakan oknum, potensial itu memang bukan dihindari ketemunya Pak, tapi ketemu itu wajib bagi misalkan yang tidak oknum, ketemu itu lebih baik Pak, mengenali penyediaannya, kemungkinan dia akan taat waktu atau harganya bisa murah, barangnya bagus, itu penting. Tapi ketika memang jadi oknum, itu ketemu siapapun akan jadi masalah. Nah, setidaknya ketika ketemu sudah pakai siplah Pak, potensial tadi yang oknum mau berbuat jadi terbatas Pak, karena ketika dia mau pilih yang mahal tadi atau ngasih harga yang mahal gitu, itu akan ketahuan oleh kita semua karena sudah transparan di sistem itu, oleh masyarakat ketahuan. Beda dengan tidak pakai siplah, oknum masih lebih berbuat semena-mena lah, lebih, dan bagi kita untuk mengawasinya lebih susah karena data untuk membandingkannya agak susah gitu. Tapi kalau sudah pakai siplah, ada misalkan toko yang jual murah, loh itu mahal, saya jual murah deh. Harusnya sekolah itu akan pilih yang murah, dan harusnya si sekolah dengan oknum tadi mau pilih yang mahal jadi takut karena nanti akan diperiksa oleh bapak atau siapapun atau masyarakat. Pasti kalau dia pengen masih sama temennya, misalkan oknum KKN sama temennya, pasti justru akan ngasih tahu, tolong lebih murah dari sana dong biar saya masih pilih ke Anda gitu. Jadi nilainya positif gitu. Memang kalau memang oknum yang berani, ini kita harus lebih berani lagi sebagai aparat ya. Siapapun pengawasnya harus segera menindak itu kalau memang dia potensial oknum. Jadi memang pada akhirnya tentu Pak Siplah tidak bisa mengeliminir itu semua, tapi setidaknya dengan Siplah itu bisa membantu. Karena ini sudah bukan hanya teori ya Pak ya. Jadi menggunakan marketplace, katakanlah anggaran kita sendiri. Makanya ini di banyak belanja masyarakat yang tadinya ke toko, misalkan ke supermarket segala macam, itu banyak yang tutup. Itu namanya real bahwa sebenarnya marketplace itu sudah tidak hanya teori. Kalau teori udah banyak Pak buku-bukunya itu, tapi sudah praktek Pak memberikan efisien efektif. Tapi ketika ini oknum yang belanjakan, ini memang ketika PR dana bukan dana pribadi memang. Ketika dananya dana APBN, terus orang yang nggak sadar sebenarnya dia harus lebih bertanggung jawab karena ini dana masyarakat, bisa dituntut tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Harusnya lebih hati-hati, lebih baik-baik. Tapi yang namanya oknum ya ini, makanya perlu ada pengawasan yang harus kita ya tegur. Dengan tercatatnya proses belanja teman-teman di elektronik, ini akan membantu kita pengawasan terhadap mereka, dan mereka juga akan akan mengurangi potensi berbuat oknum semena-mena lah, karena sudah transparan. Aduh, saya jualan mahal nih, potensi akan diperiksa oleh Pak Gahara nih. Biar saya tetap dapat ini, saya harus cari cara biar saya bisa jual murah sehingga dapat pekerjaan. Sehingga akan ada dorongan positif untuk melakukan kajian agar mereka bisa berbisnis lebih baik, lebih efektif, lebih efisien gitu Pak. Tapi memang betul kata Bapak bahwa yang seperti itu masih terjadi dan itu tidak boleh kita biarkan. Tapi bukan itu karena Siplah tentunya ya Pak ya. Siplah memproses itu dan pengawasan tetap harus kita lakukan bersama. Demikian Pak. Baik, makasih Pak Gahara masukannya. Lanjut ke Pak Gabriel. Silakan Pak. Silakan Pak Gabriel, dari mana? Pakai video ya Pak, karena putus-putus kayaknya. Ya, silakan Pak Gabriel, dari mana? Saya dari praktisi pendidikan. Oke, dari silakan kampus Pak. Nih, boleh ya? Ya. Boleh. Kalau saya lihat gini misalnya, saya beberapa kali ada pengalaman ketika saya di Samarinda waktu itu. Ini ada beberapa hal yang memang ketika kita bicara Siplah, bahkan saat kita bicara tuh tentang pajak buku, pajak lain-lain, mereka mestinya teman-teman di dinas atau di inspektorat mungkin, mohon maaf ya, itu memang harus ada training, harus ada workshop buat mereka, karena mereka bingung mana yang ada pajak bukunya, pajak ATK-nya, terus bagaimana ngisinya. Ini yang kemarin saya dapat pengalaman itu. Ada beberapa hal di beberapa daerah seperti Medan, seperti Bengkulu, seperti Lampung, ini juga seperti itu. Terus yang kedua adalah
kalau saya lihat sebenarnya kalau tadi nih saya baca di grup chat, yang semestinya adalah ketika saat siplah ini harusnya di situ ada barang-barang yang memang tidak ada di sana. Seperti kemarin ada laporan kalau dibilang dia melapor bukunya nggak ada, Pak. Seperti farmasi dan kesehatan. Itu belinya gimana katanya? Ya kalau kayak gitu kan harus jelas. Berarti kan dia bisa beli buku luring sebenarnya. Karena kenapa? Kalau misalnya dipaksa disiplah dan kondisinya tidak ada, otomatis juga, automatically berarti muridnya tidak belajar. Nah, ini cuma ada di sini dan memang dia sudah semuanya. Nah, itu kemarin. Itu saran saya sih sebenarnya itu kan karena tidak ada ya Pak Herdian. Baik, baik. Ini Pak Herdian biasanya japrian ya Mas saya, tapi ntar ya. Siap. Ini kondisi yang terjadi. Terus yang selanjutnya adalah saat ketika ketika pembelian aset ya, pembelian alat. Nah, pembelian alatnya tadi, Pak, barangnya lebih mahal. Iya, karena memang kondisinya sekolah lebih tahu kondisi yang dibutuhkan barangnya. Ada apa nih barangnya? Kayak misalnya, kemarin ada beli mesin, Pak. Saya mau beli mesin, boleh nggak, Pak? Nah, gitu kan modelnya. Kalau di BOS bagaimana? Kan itu yang harus. Padahal, Pak, di situ masuk di siplah, pembelian mesin itu sekitar di atas 100 juta. Loh, bingung dia, Pak, tapi di siplah boleh loh. Tapi kalau di audit, ini pasti kena. Itu maksud saya. Ini pasti kena. Karena kenapa? Dasarnya kan jelas bahwasanya pembelian aset-aset besar itu akan juga jadi masalah ketika itu. Nih, maksud saya gitu. Terus pembelian seperti sepeda motor. Sepeda motor tuh SMK rata-rata, Pak. Bisa dibayangin kalau misalnya kita beli motor, beli aset, itu nggak boleh pakai dana BOS. Lah gimana kalau mereka mau praktek? Itu kan bahaya juga itu loh. Akhirnya kemarin ada temuan, salah satu di Pekanbaru itu ada temuan bahwasanya ada sekolah membeli sepeda motor bodong. Bisa dibayangin, Pak. Nah, ini juga jadi temuan kita juga misalnya jadi, oh iya ya, jangan sampai mereka tuh akhirnya beli kayak gitu modelnya. Karena kan otomatis yang bahan praktek itu harus beli. Itu yang disiplah juga harus dipikirkan juga itu Pak Hardian. Nah, yang terakhir adalah kalau saya lihat banyak saya keliling Indonesia dari tahun 2016 untuk melihat bahwasanya kondisi yang terjadi BOS, kondisi yang terjadi karena memang ada pemeriksaan yang memang harus saya lakukan. Nah, di situ ternyata kebanyakan misalnya ada pembelian nih. Contohnya saya pembelian buku misalnya. Wah, ketika beli buku itu tidak dipakai oleh sekolah. Bisa dibayangin misalnya, bukunya nggak dipakai, tapi dia harus beli. Karena di siplah nggak bisa, Pak. Gitu loh. Nah, akhirnya mereka, padahal itu ketika ada orang tua maunya, Pak, ini kenapa nggak beli ini sih, Pak? Padahal sebenarnya, kalau misalnya Bapak bisa kita lihat ya, luring itu sebenarnya kan punya kebijaksanaan ketika sekolah itu butuh ini loh sebenarnya, tapi di siplah nggak ada. Nah, ini sebenarnya harus, kalau saya biasanya ketika itu, ada surat rekomendasi dan nota kesepakatan dengan komite. Itu wajib, itu temuan BPK Buleleng ya, Buleleng dan Denpasar. Nah, itu salah satu temuan sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada nota kesepakatan. Pembelian 5 unit komputer misalnya. Kenapa kok di Duknis boleh 5, Pak? Iya 5, tapi lo harus bikin nota kesepakatannya. Bahwasanya orang tua harus tahu beli 5 unit komputer ini buat apa? Lab komputer. Karena kejadian di yayasan di Jakarta, beli 5 unit komputer, 1-nya ada di sekolah, 4-nya di yayasan. Nah, ini yang terjadi gitu modelnya. Mudah-mudahan di daerah-daerah nggak ada begitu. Nah, ini Pak, sebenarnya kalau buat saya sarannya sebenarnya pertama tadi ada pelatihan untuk teman-teman inspektorat, karena mereka keder. Pasti, karena nggak semuanya orang akuntansi. Gitu. Ada yang teknik sipil, ada yang lain-lain gitu. Nah, ketika mereka masuk ke ranah BOS, mereka bingung gitu. Dan standarisasinya itu berbeda-beda tiap daerah. Akhirnya mereka berpikirnya sendiri-sendiri. Nah, kalau yang versi siplah, yang tadi itu ada Pak Gahara, bahwasanya apa yang terjadi itu memang kejadian gitu, memang di daerah seperti itu. Bahkan kalau dilihat, contoh saja Bengkulu, Seluma, ketika di Seluma, nah itu ininya nggak ada Pak. Kalau lewat Bengkulu dikit, Seluma tuh hilang udah sinyalnya. Nah gimana mau siplah? Mereka pusing sendiri gitu. Nah ini sebenarnya adalah poin-poin adalah misalnya dari teman-teman di inspektorat, teman-teman di dinas atau teman-teman dari kementerian memberikan kayak gini nih sebenarnya apa yang dilakukan oleh Muji Santosa ini oke banget sebenarnya. Sebenarnya memberikan pengarahan, memberikan lanjutan. Sebenarnya Pak Herdian harus satu lagi nih sesi berikutnya nih, batch-nya dari Pak Muji Santosa. Siap. Yang aman sebenarnya. Nah, ini pasaran saya. Siap. Nanti kita japrian, Pak. Udah pernah japrian kok, tenang aja. Terima kasih, Pak. Pak. Pak Gabriel. Ya. Masuk Baik. Pak Herdian.
Baik, Pak Gabriel dari kampus ya, praktisi pendidikan. Ya itu, tentang pajak memang ini masih PR kita semua lah, PR kita semua buat masih banyak sekolah yang belum paham tentang juknis, sudah kita bikin juknis, sudah kita sosialisasikan berkali-kali, kadang ya belum paham, apalagi pajak ya, banyak yang dari kita tuh bingung. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Ibu, nanti pajak itu tidak akan merepotkan sekolah, kita sedang duduk bareng sama dinas, dinas ya, DJPB ya, dinas, Dirjen Perpajakan. Jadi tidak lagi nanti, ya memang ini butuh waktu, karena ini kalau bagi DJPB ini mungkin sedikit lah ke dunia lain, bukan dunia pendidikan ini, karena ada Pak Gabriel ya. Jadi kalau dunianya pemerintah ini memang PR bagaimana menarik pajak lewat marketplace, itu masih PR. Tadinya sudah bikin PMK, dicabut, sekarang terus ternyata perlu lagi. Nah, kami sudah menyampaikan ke Kemenq, ini salah satu cara biar berhasil menarik pajak lewat marketplace adalah lewat Siplah dulu. Nah, kita kasih penjelasan Siplah, terus barang-barangnya jenis apa aja. Nah, ini kita sedang duduk bareng bagaimana mengklasifikasi, termasuk klasifikasi di dalam sekolah, di dalam Siplah itu sendiri ya. Karena memang seperti tadi yang disampaikan Pak Gahara, ini kita memang masih proses Pak Gahara, yang tadi saya lupa, yang masalah ada yang praktis, ada ribet, klasifikasinya belum seragam. Ini sedang kita proses. Kita duduk sama BPS juga, nah, berdasarkan KBKI sama KBLI-nya nanti itu menjadi standar bahwa semua harus ngikutin klasifikasi ini. Ketika klasifikasi ini sudah jelas, ini juga dipakai oleh Dinas Pajak. Oh, ketika klasifikasi ini nggak ada pajaknya. Oh, ketika ada klasifikasi ini pajaknya 10%. Oh, ketika klasifikasi ini 2,5%. Nah, itu otomatis akan dipotong oleh akun DJPB. Sekolah tidak akan perlu repot-repot lagi perpajakan repot-repot. Nah, itu cara sistem bekerja. Jadi memang PR besar kalau kita satu orang kepala sekolah di SD paham segalanya. Itu kayaknya sakti banget ya. Ya mungkin 1-2 ada, tapi ada sekitar 180.000 kepala sekolah itu SD memahami itu, dan padahal PR untuk ngurusin administrasi sekolah, mutu sekolah itu sudah banyak. Artinya bagaimana sistem itu bisa membantu itu terkait dengan pajak. Hal lainnya juga terkait dengan tadi misalkan barang yang tidak ada ya. Barang ini juga nanti kita perpinter lagi, dipinterin lagi. Misalkan kalau tadi juknisnya sebenarnya mengatakan hanya buku-buku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kan. Nah, ini sudah kita pinterin ini Bang Gabriel. Jadi memang sudah ada web service yang dibikin oleh Puskurbuk, hanya buku-buku yang sudah ada penetapannya dari pemerintah lah yang masuk di Siplah. Di luar itu tidak boleh belanja melalui dana BOS. Nah, terus kalau ada kebutuhan untuk dana buku itu silahkan dari dana lainnya. Dana BOS sudah ada juknisnya, mengikuti juknis itu. Kan sekolah dananya tidak hanya dari BOS gitu. Bukan BOS itu hanya untuk semua jenis kebutuhan sekolah. Masih ada dana lain untuk kebutuhan itu. Karena BOS ada juknisnya, juknis itu kita ikutin. Karena ketika kita open-opennya nanti kasus seperti tahun 2014-15 di mana ada buku berisi yang radikalisme, buku yang berisi pornoisme dan lain-lain, itu akan keluar lagi. Oleh karena itu ada permen-permen di luar ini yang memang jadi acuan, sehingga ada web service buku yang itu diatur oleh Puskurbuk. Kami hanya menerima buku-buku sesuai yang sudah ditetapkan oleh Puskurbuk, yang itu sudah dinilai dan ditetapkan oleh Kemendikbud ya, tidak semua buku. Ketika ada buku di luar itu yang dibutuhkan, berarti ya belanja dengan pakai dana BOS karena juknisnya sudah jelas. Lalu terkait dengan beli yang lain, misalkan sepeda motor, alat, yang penting secara juknis boleh, silakan belanja. Jadi memang harus baca juknis dulu. Nanti kalau semakin pinter Siplah, juknisnya langsung masuk sistem. Pak. Jadi ketika SD yang pilih hanya sesuai dengan juknis SD saja yang akan tampil. Tapi ini belum, ini butuh waktu Pak, Bang. Butuh waktu. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, masih sederhananya yang tadinya manual dielektronikan, tapi ada manfaat-manfaat lain memang tadi yang bisa diperoleh dengan Siplah itu. Setuju bahwa kita perlu sosialisasi dan pelatihan pihak-pihak terkait termasuk inspektorat, sekolah, dinas, dan pihak-pihak lainnya. Terima kasih masukannya dari Terima kasih Gabriel. Pak Herdiana, dan waktu tepat tinggal kurang 2 menit lagi sampai jam 16. Iya, betul. Saya emang sampaikan ke Pak Muflis, Ya. kemudian jam 4 saya ada rapat. Siap, Pak Muji Santoso mungkin mau menambahkan sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini. Terima kasih pada Pak Herdiana Mulyono yang memberikan presentasi hari ini. Memang kita perlu melakukan inovasi
atas negeri kita yang besar sekali. Negeri kita itu besar sekali lah. Dari Papua, Jayapura sampai ke Aceh itu naik pesawat 9 jam. 9 jam kita sudah sampai Mekah Madinah sana. Negeri kita besar sekali. Jadi saya mengapresiasi inovasi ini. Jadi semua pengadaan bisa dilakukan secara aplikasi yang tercatat. Karena dengan tercatat nanti kita akan bisa melakukan langkah-langkah besar. Contohnya tadi masalah pajak tadi. Ya, banyak melatih ribuan kepala sekolah atau guru kan susah. Nanti di aplikasi tinggal dipasang aja ketika dia beli ATK atau beli meja kursi, maka akan keluar ini akan kena pajak 1,5% atau tidak. Ya, jadi aplikasi akan memudahkan sekali sehingga para guru kepala sekolah tidak sibuk pengadaan, tapi sekolahnya maju-maju semua seperti itu. Nggak habis energi lah di pengadaan. Demikian saja Pak Mulis, terima kasih. Kembali pada terima kasih Pak Muji Santosa. Untuk yang terakhir kalinya closing statement dari Pak Herdiana. Baik, terima kasih Pak Muji, Pak Mulis. Jadi sekali lagi bahwa yang kami kembangkan tentu masih belum sempurna ya, masih banyak PR-PR yang tadi memang sudah diberikan masukan baik oleh tadi ada dari Pak Gabriel, Pak Pak Gahara ya. Itu terus kami terus akan kembangkan dan tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu yang lain kalau akan memberikan masukan atau diskusi lebih lanjut, silakan Pak Muklis, Pak Muji, nomor saya di-share saja. Karena kebetulan saya tuh seperti marketing Pak Muklis dari sejak masuk Dikbud tuh dari SD SMP itu guru maupun TU ataupun itu semua punya nomor HP saya, silakan share. Tapi yaitu karena saya statusnya sempat saya waktu dilantik itu oleh inspektorat, Pak Inspektur menyampaikan, kamu tuh di Sekjen itu adalah tusinya tuh melayani, memfasilitasi. Namanya melayani, memfasilitasi itu apa? Pelayan. Jadi tuannya siapa? Tuannya ya satker-satker, ya sekolah-sekolah tuan saya. Jadi Bapak Ibu harusnya pede kapanpun telepon saya ya. Karena Bapak Ibu tuh tuan bagi saya. Saya tuh pelayan Bapak Ibu. Tapi ya mohon maaf kalau ternyata karena tuannya banyak, pelayannya sedikit, kalau melayaninya ngantri, itu jangan marah ya, bukan berarti sombong gitu. Misalkan WA, kok belum dibalas-balas, sudah di bawah, disundul lagi. Kalau bahasa sekarang sundulgan, itu tolong balas gitu misalkan. Nanti siapapun kami akan balas, ini nomor saya di sini ada, jadi silakan disimpan. Daripada Bapak Ibu sampai sekarang, saya lebih sering ditelepon oleh yang jualan kartu kredit, yang jualan pinjaman tunai itu, dan saya angkat, apalagi yang telepon kebanyakan perempuan dan saya nggak tega langsung nolak gitu, kan teringat ibu saya, Bapak Ibu bukan teringat yang lain-lain ya, jadi saya layani berapa menit, 1 menit, oke, saya layani 1 menit, udah, saya tidak berminat, mohon maaf, saya putus. Tapi kalau yang telepon Bapak Ibu kan lebih bermanfaat, ada masukan, ada saya juga menjalankan tugas sebagai abdi pemerintah yang memang statusnya sebagai pelayan bagi Bapak Ibu semua. Khususnya tentunya di bidang PBJ ya Bapak Ibu, jangan ada yang telepon, Pak tolong itu di dapur saya ada piring yang kotor, tolong cucikan. Itu lain hal ya, itu karena saya tusinya pelayan di bidang PBJ gitu ya. Mungkin itu closing statement dan mohon maaf apabila ada yang kami sampaikan itu kurang pas, tentu tidak ada yang disengaja ya, yang kurang pas apalagi keliru, dan kami mohon segera Bapak Ibu kalau yang tahu ada yang kurang pas tuh mohon segera dikasih tahu ya ke saya biar saya segera perbaiki biar lebih melangkah lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herdiana. Bapak Ibu nomor Pak Herdiana 081571469943. Juga saya share ke chat Zoom, silahkan di copy paste. Nomor Pak Herdiana ada di materi. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah lewat, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan sosialisasi seminar terkait dengan pengadaan di sekolah, Siplah. Terima kasih, saya sampaikan pada Pak Herdiana, terima kasih sekali atas pencerahannya, atas waktunya dalam kegiatan seminar hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada waktu untuk menyampaikan materi atau diskusi yang lebih menarik lagi terkait dengan kegiatan pengadaan di sekolah, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa yang menginginkan sertifikat, silakan isi daftar hadir yang ada di chat Zoom dan tolong disampaikan kepada kami topik-topik apakah yang ingin Bapak Ibu lebih tahu dan saran disampaikan kepada kami.
Terima kasih. Mohon maaf jika dalam kegiatan kita hari ini ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Silakan bergabung di Muji Santoso Training and Consulting yang lainnya. Saya akhiri kegiatan hari ini. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.